Pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Selalu menyenangkan ngobrol sama orang ini ya, nggak tahu kenapa dari dulu. Emang, Gue kagum sama dia. Menurut gue, dia sadarnya the best host di Indonesia tuh dia. Setelah gue. Waduh, tetap dia harus nomor satu. Yes, kita kembali di Tonight Show Premiere. Udah berhari-hari nggak ganti baju, gini terus. Bella. Ini tamu kita kali ini, dia adalah seorang presenter awalnya. Yang sekarang punya konten di YouTube. Ini ngapain sih? Lu juga goyang. Dia kan juga goyang. juga goyang. Biasa dia berhentiin dong. Dan dia ini kemarin terakhir bikin viral sama anak ini nih. Nah, Ya. siapakah dia? Dia adalah siapa? Siapakah dia? Dia adalah siapa? What happened kemarin sih? Gue tahu dari bini gue dong. Nih si Enzis viral gara-gara sama Daniel. Kenapa sih? Kenapa ya kita ya? Kenapa ya kayak? Aduh, Ada apa ini? Gara-gara lu jadi tamu ya? Videonya Kak Daniel itu di YouTube emang sering banget viral, Kak. Karena itu menyebar kebaikan menurut aku Iya, ya. iya. Bagus tuh. Jadi kita malah senang kalau misalkan viral gitu, tandanya pesan yang mau disampaikan sama Emang aku. waktu itu atau sama ada Kak Daniel. kata-kata apa yang kayaknya bagus untuk jadi viral? Nah, kita tuh nggak membuat kata aku pribadi atau Kak Daniel tidak memancing aku untuk membuat kata-kata baik agar viral. Tapi ya itu ngalir aja sebenarnya lebih ke cerita aja ya. Apa Iya. yang aku share, apa yang bintang tamu share ke Kak Daniel tuh pengalaman hidupnya dia dengan ya dengan Tuhan, spiritual journey-nya. Mungkin Kak Daniel bisa lebih tahu dan bisa ngejelasin juga kenapa sampai akhirnya bikin YouTube channel yang tentang spiritual journey ya. Enggak kan, sih, Kak? kayaknya Enzi lebih tahu, nggak apa-apa. Lu kan nanyanya ke aku kenapa aku viral, tapi Karena banyak banget kan bintang tamu yang Iya. sudah hadir. Iya. Iya. Channel tetangga ya. Tapi Iya, benar-benar tetangga. channelnya dan ini kayak menyebarkan positive vibes terus ya. Sebenarnya bukan positive vibes sih, tapi benar-benar fokusnya spiritual journey-nya sih emang. Kayak, maksud gue kalau misalnya positive vibes aja kan itu kan kayak ada motivator, Iya. ada ngomongin soal mental health gitu. Tapi kalau gue benar-benar fokus di spiritual journey seseorang gitu. Kenapa kalau mengangkat ini kenapa? Triggernya apa waktu itu Daniel? Karena gue sendiri sebenarnya dulu ketika gue lagi jatuh banget, keadaan gue lagi terkapar banget, gue juga adalah salah satu orang yang mempunyai pengalaman spiritual di mana kayak Tuhan mengangkat gue kembali gitu. Nah jadi di situ ternyata bukan gue sendirian yang pernah mengalami gitu. Enzi juga pernah ngalamin. Maksudnya di mana kita yang ngerasa gila, gue sebagai manusia itu gak layak banget untuk diselamatin sama Tuhan. Tapi Tuhan tetap kayak nyayangin gue dan abis itu kayak malah kayak melupakan segala apapun dosa yang gue lakuin atau kesalahan-kesalahan gue dulu. Dia kayak gak pedulin, tapi dia benar-benar memilih untuk terus mencintai gue. Dan itu beautiful menurut gue, kayak gitu. Dan banyak banget tetangga-tetangga yang gue interview ternyata pernah mengalami hal-hal seperti itu. Dari Mananta sudah berkarir di dunia entertainment sejak tahun 2003 sebagai VJ MTV. Ya. Itu awalnya ya? Sekarang nih katanya lo lagi berhenti sementara atau lo memang Jadi udah host? mundur aja dari dunia Dari dunia pertelevisian? TV. di showbiz. Oh, enggak sih. Gue maksudnya masih tetap muncul. Besok gue nge-MC untuk acara TV. Iya kan? Iya. Iya. Enggak, ternyata kan di ajang pencarian bakat itu kan lo Oh iya. kayak udah enough lah Iya. gitu. Oh, iya sih. Jadi kalau misalnya, emang sih kalau misalnya kita mikirin acara reguler di TV itu apa gitu. Misalnya gue bukan jadi host Tonight Show gitu misalnya. Ya emang enggak, karena nggak tahu kenapa untuk yang ajang pencarian bakat. Nggak tahu ya, gue ngerasa ada suatu hal di dalam diri gue yang mungkin kayak bisikan di hati gue. Bilang udah ya season 10 aja ya di situ gitu. Nggak perlu sampai season 11 atau season berikutnya gitu. Jadi susah juga sih karena gue masih mau di situ sebenarnya. Gue masih pengen banget jadi host. Tapi karena bisikan itu. Kan akhirnya diganti sama Boy Bolang ya. Boy William. Boy Bolang tinju. Promotor tinju. Boy Bolang. Ya tinggal dikoreksi aja kok pakai marah. Iya tapi kan jauh. Iya sorry. Boy London. Aduh.
kayak ada rasa gimana gitu nggak? Nil? Ya, dibandingin sama orang kan masih sampai sekarang. Iya, nggak sama sekali sih. Gue justru ngerasa gue sangat support banget Boy. Gue pengen banget justru Indonesian Idol. Aduh, boleh nggak ngomong itu ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Premier, Gitu. it's okay. Oh, it's okay ya. Nanti diedit tapi. Enggak diedit. Oh, nggak diedit ya? Tapi di beep. Enggak. Indonesian Idol tuh. Oh iya, Santai. iya, wow. Jadi setiap kali gue ngeliat Boy di Indonesian Idol gitu ya, gue ngerasa justru kayak bangga banget dan gue pengen nge-support dia banget gitu. Gue berharap banget Indonesian Idol akan jauh lebih besar dengan Boy William daripada sama gue, kayak gitu. Biarlah. Tapi lu ngikutin tetap, maksudnya tetap nonton, nggak ada kan yang akhirnya males nggak Iya, mau nonton. No, gue nontonin banget. Malah bahkan ketika si Boy sempet kena COVID saat itu, abis itu mereka nyari host untuk gantiin Boy, gue datang lagi. Iya, gue sempet datang lagi. Terus Rencananya akhirnya mau diganti sama Vicky Prasetyo kalau nggak salah ya. Dia kan dia nggak apa-apa juga. Ya nggak apa-apa juga, Iya. cuman enggak, gue masalah. Nil, gue boleh nanya nggak Nil, soal lo tadi lo bilang Tuhan kayaknya memaafkan semua dosa-dosa gue, kenakalan gue. Terus nakal apa sih Nil? Maksudnya ya Kayaknya lu lempeng-lempeng aja deh. nggak harus spesifik lo jelasin, tapi apa sih kenakalan remaja yang lo merasa gue berdosa banget? Maksudnya kita di zaman MTV, Iya. Oke, kita mengalami ya. Oh, lu berdua terutama tuh. Yang di acara berenang-berenang gitu loh. Gue nggak pernah ya, gue sekali doang itu. Berkali-kali lu. aja. Beberapa kali, gue ingat banget gue lagi nggak bisa. sayang banget. MTV Hot namanya. kita pengen tahu dong apa sih kita penonton Ya jadi MTV, acaranya begitu. ngobrol dengan MTV. Apa ngobrol sama cewek tuh di kolam renang gitu. Sama Vincent. Vincent juga. Berapa kali ganti-gantian sama Daniel. Iya. Itu dosa ya? Apa yang tidak terlihat di kamera yang dosa sebenarnya? Itu gue nggak tahu tuh sampai begitu. Iya. Kalau Vincent nggak tahu, padahal kita tukeran cerita. Tapi Vincent afternya beres, nggak ada apa-apa. Emang lu udah lanjut? Emang lu lanjut? Lanjut sama Vincent. Bukan. Oh, tapi pokoknya nakal lo berarti ya. Iya, maksudnya I think nggak tahu ya, kayak ini yang gue pelajarin sekarang sih, kayak gue ngerasa saat itu di zaman MTV, gue ngerti sekarang kenapa gue punya apa sih star syndrome, dimana kayak wah semuanya serba oke gitu kan, pokoknya kita sikat aja. Dan maksudnya di zaman MTV lagi kayak Sikat aja. Apa tadi? Segala hal dimudahkan. Dimudahkan, Oke. ya kan? Nah, 24 jam tayang MTV setiap hari gitu ya. Jadi kayak orang-orang di generasi gue itu pada tahu VJ Daniel tuh siapa. Patokan keren anak muda Indonesia pada saat Betul. Jadi kayak ketika orang-orang sekeliling lu itu udah kayak, oh gila lo yang paling keren, lo yang paling hebat. Oh ya, lo kalau mau apa aja boleh lo, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Everything gitu. You know, bahkan kayak misalnya gue lagi ngantri di restoran. Dapat privilege gitu Dapat, ya. you know, security-nya yang udah langsung aja gitu kan. Atau misalnya di bisnis di ekonomi kelas tiba-tiba yang Dinaikin, di-upgrade. langsung jadi bisnis kelas cuma untuk foto gitu misalnya dan lain-lain. Jadi kayak apa ya, mempunyai sebuah ketenaran itu bikin gue jadi congkak banget. Sehingga apapun yang gue lakuin saat itu kayaknya sah-sah aja gitu kan. Dan gue ngerasa nggak tahu ya, gue dilindungin banget aja sampai nggak pernah kena kasus juga saat itu gitu. Padahal parah. Tapi momen apa yang sampai akhirnya, loh kok gue masih tetap ada momen dropnya tuh pas kapan? Yang paling Kadang-kadang kan orang kena star syndrome, dia pas dia jatuh, dia dapat Baru masalah. ingat tuh yang masalah-masalah kemarin. Gue congkak nih waktu itu apa? Iya. Ada nggak tuh momen? Apa sih? Tahun 2012 Nah, itu gue jadi again ya, maksudnya Indonesian Idol mungkin masih season ke-7 atau ke-6 lupa gue. You know, karir aman, semua aman. Saat itu baru aja cabut dari MTV juga. Dan I Love Indonesia masih jalan, sukses banget malahan. Tapi tiba-tiba ada penyakit di pita suara gue, which is nodul gitu. Jadi gue tiba-tiba kehilangan suara gue. Nah, bukan cuman kehilangan suara, ternyata gue kehilangan identitas juga. Dimana gue yang ngerasa kayak, oh my goodness, kalau misalnya gue nggak ada suara, gue nggak jadi presenter lagi dong. Kalau misalnya gue bukan presenter, siapa gue? You know, like, jadi gue terlalu mengkaitkan identitas gue ke
gue terlalu mengkaitkan pekerjaan gue ke identitas gue. Diri gue adalah presenter Indonesian Idol gitu. Diri gue adalah VJ atau presenter terkenal gitu. Dan dari situ gue kena depresi lah ya, maksudnya ya mild depression. Dan disitulah mungkin gue bisa bilang gue mulai kembali lagi ke Tuhan, kayak gitu. Dan ternyata ketika suara gue disembuhin, suara gue balik lagi, gue ngerasa kayak wow. Dengan semua kenakalan gue di zaman MTV, gue ngeliatnya ke Vincent karena dia tahu banget, kita pernah cerita soalnya. Bahkan lu awal MTV Bujang lu berdua kan? Iya, Lu enggak lah. Lu sempat. Iya ya? Sempet Kita berdua. Hari Untung habis itu ganti lu, gue gitu ya. Jadi maksud gue, bahkan dengan semua kenakalan-kenakalan gue di MTV, tetap aja Tuhan masih mau menyembuhkan suara gue gitu. Dan lebih gilanya lagi, tau gak, ini jarang gue ceritain juga gitu ya, tapi jadi sempet gue didoain, sebenarnya suara gue itu benar-benar kayak hilang banget. Gue udah operasi ternyata bener itu ada tumor jinak, dan setelah operasi pun ternyata suara gue nggak balik, padahal dokternya bilang, iya ini pasti bakal balik kok, tapi ternyata nggak balik-balik. Akhirnya gue kayak didoain sama seorang evangelist gitu, dan ketika didoain, aneh banget. Pas dia lagi ngedoain gue, dia bilang kayak, coba kamu maafin seseorang di dalam hidup kamu. Dia bilang kayak gitu. Pada akhirnya gue mulai mikirin orang-orang random yang ini, dan pada akhirnya gue nangis, dan ketika nangis gue memaafkan diri gue sendiri. Dan ketika gue memaafkan diri gue sendiri, disitulah gue baru merasakan kedamaian, dan ada sebuah harapan bahwa udah nih suara gue bakal balik. Ada damai yang mungkin sekarang ini orang-orang nggak akan ngerti gitu ketika gue ceritain gitu, karena lu mana mungkin bisa ngerasa damai padahal situasi lu masih sama, gitu suara gue masih belum balik, gue masih sakit, masih situasi gue benar-benar persis sama, tapi hati gue udah berubah. Jadi yang terjadi adalah saat itu gue bukan mengalami kesembuhan secara fisik, tapi gue mengalami kesembuhan secara spiritual pada saat itu gitu. Ketika gue memaafkan diri gue sendiri. Karena sangat tidak mudah. Dari situ akhirnya baliknya. Iya, itu berapa lama sih Kak proses kamu kehilangan pita Sampai suara? enggak dari lo merasa damai itu, kan suara lo belum beres. Belum nih. balik. Nah setelah itu berapa lama dari situ akhirnya balik? Kira-kira sebulanan sampai sebulan setengahan, gue lupa. Tapi yang menariknya nih, kalau misalnya lu nonton Indonesian Idol season 7 itu ya, pokoknya awal-awal yang episode Regina, di audisi-audisinya, itu suara gue masih belum 100% balik. Jadi ada buktinya di situ, dan lama-lama di season yang sama itu makin lama makin balik justru makin balik gitu ya? Betul, makin sembuh sampai akhirnya ternyata season itu jadi season yang ratingnya paling luar biasa, dan gue udah sering banget dinominasiin di Panasonic Gobel Awards, dan tahun itu juga gue mendapatkan Best Presenter di Panasonic gitu. Jadi kayak Jalan Tuhan banget ya. itu gila banget sih. Daniel, ini kan kondisinya sebetulnya masih sama. Lu sekarang masih dapat privilege untuk ngapa-ngapain aja. Apa yang buat lo berbeda? Jadi apa kalau tidak akan mengambil, ya misalnya taruhlah ini godaan atau apalah yang dulunya pernah buat lo nakal, kan itu namanya godaan ya. Akhirnya lo ambil. Nah kalau sekarang gimana lo cara menghalaunya? Jadi banyak orang mikir ketika gue udah ada di posisi seperti ini, mungkin ada rasa takut. Misalnya gitu, wah lu nggak tahu terima kasih banget lo malah takut hukuman gitu misalnya, takut dihukum, dan abis itu kembali lagi ke masa seperti itu di mana kayak gue kehilangan suara dan balik ke zaman depresi lagi misalnya seperti itu. Tapi di hati gue ini sebenarnya nggak takut sama sekali, tapi tetap ngerasa damai itu gitu. Justru gue merasa terima kasih gitu, bukan cuma berterima kasih tapi berserah juga, dimana gue kayak gimana ya, hati yang gue rasain sekarang ini untuk bersyukur sama Tuhan bukan didasari dari hati yang penuh ketakutan, takut dihukum lagi, atau takut gue kena karmanya atau kena batunya ketika gue nakal lagi misalnya seperti itu. Tapi gue jadi kayak bersyukur banget dan berterima kasih banget karena gue ngerasa dicintain. Lebih gini, cara analogi kayak gini ya. Misalnya ada sebuah peraturan, oke? Dan ketika gue ngelanggar peraturan ini, gue ngerasa ya udahlah, cuma peraturan ini, peraturan toh emang untuk dilanggar gitu kan. Gue nggak peduli. Dan itulah peraturan, itulah sebuah aturan lah ya, law gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya ada orang yang mencintai gue
Dan ketika gue melanggar atau gue menyakiti hati orang tersebut karena gue nakal lagi, dan gue membuat si orang yang udah mencintai gue ini jadi sedih banget karena kenakalan gue. Lo gak mau itu. Dan gue gak mau itu terjadi karena gue akan menjadi orang jahat gitu. Gue ngerasa sedih banget. Nah, hati gue dari situ gitu. Hati gue itu dari kayak rasa mikirin domino efeknya ya. gue Dari gak rasa mau cinta. nyakitin, Iya. gue gak mau Dari nyakitin, cinta gitu. gue gak mau nyakitin Tuhan yang mencintai gue. Kadang-kadang kan Kayak sekarang, gitu. ajarannya adalah kita takut dihukum. Iya. Takut dapat hukuman, takut dapat karena saya dulu bilang. Tapi kalau dengan cinta itu kan akan lebih enak sebetulnya Iya, ya. Betul. Untuk diri sendiri, untuk lebih kayak, aku nggak mau buat dia kecewa. Otomatis melakukan apa yang dia sukai gitu kan. Betul. Melakukan Pengalaman lo ketika lo sadar bahwa lo memaafkan diri sendiri, gue tahu itu hal yang gampang banget terucap tapi sangat susah dilakukan. Memaafkan Wow. diri sendiri. Ya. Bahkan orang pernah bilang Tuhan aja yang maha segalanya mampu memaafkan lo, masa lo yang cuma sekecil begitu nggak mau memaafkan diri sendiri? Wow, that's good. Iya, tapi tetap susah. Mungkin akan lebih gampang memaafin orang lo dibandingin maafin diri Ya. sendiri. How come lo bisa come up dengan gue memaafkan diri gue sendiri? Wow, kayaknya proses ya. Iya, iya. Kayak proses ya. Kayak ketika gue jatuh, pasti ada suara gue ketika gue misalnya kayak ngelakuin kenakalan lagi gitu ya. Tiba-tiba gue mabok lagi misalnya. Atau ketika gue kayak whatever lah, banyak lah. Maksudnya kayak kejadian-kejadian yang ternyata setelah gue disembuhkan itu, gue masih nakal gitu. Karena ya lingkungan gue masih sama, teman-teman gue masih bajingan-bajingan semua gitu. Untung kalian kita nggak berteman ya. Untungnya. Kita bukan bajingan dong. Kita nggak Iya berteman. temen gue yang lain itu. Kita di atas bajingan. Tapi kita nggak ada spiritual journey-nya. Iya. Terus next. Jadi maksud gue kayak pasti apa ya, sering lah kita jatuh lagi. Iya, iya, Tapi iya. dibangkitin lagi. ya itu maksudnya sekarang ini di kepala gue lebih, jadi ada dua suara ya. Ya, Suara selalu. pertama adalah bilang, kan lu udah disembuhin, kok lu masih kurang ajar sih? Kok lu nggak tahu terima kasih sih? Iya. Udah deh, lu udah jatuh lagi nih ke dalam dosa, ya udahlah, makin hancur aja gitu. Lu nggak layak untuk ketemu lagi sama Tuhan. Lu ngomongin Tuhan, lu pikir lu yang paling suci? You know, ini kepala gue yang Iya. ada di situ. Tapi ada satu lagi yang bilang, it's okay. Lu manusia, pasti buat kesalahan. Yuk, let's do better next time. Keren. Nah, yang suara itu untungnya sekarang ini jauh lebih keras. Lebih keras, lebih dominan besar. ya. Lebih Betul. dominan karena gue mempunyai hubungan yang sangat spesial juga dengan Tuhan. Dan itu yang menurut gue kayak apa yang Enzi punya juga ya. Maksudnya kita udah ngobrol cukup dalam soal ini gitu. Apa yang Enzi punya, hubungan dengan Allah yang lu punya. Kayaknya mirip banget sama hubungan gue dengan Tuhan juga gitu. Yang apa ya, yang bener-bener gue bisa curhat, gue bisa ngobrolin dan lain-lain. Dan ketika gue curhat itu, gue bisa ngerasain juga rasa cinta dia ke gue gitu. Jadi ketika gue lagi doa, gue bukan cuma sekedar checklist aja. Oke, Iya. gue udah doa, berkatin gue ya. Berarti gue seminggu ini gak sial ya. Iya. Ya aman ya. Oke. Ini kayak pamrih ya. Itu kayaknya kalau kayak gitu ya. transaksional parah Iya, kan gitu kan. Tuhan tuh gak kayak gitu, benar kata kakak. Exactly. Jadi justru dia pengen ada hubungan. Oke, apa gunanya kita ke tempat ibadah kalau misalnya kita cuma ngejalanin sekedar itu ritual aja. Ketika kita ke tempat ibadah cuma sekedar ngechecklist aja. Oke, gue udah ke tempat ibadah loh. Ya. Udah ya, lindungin gue ya, aman ya. Itu sama aja kayak lu main ke rumah orang tua lu, tapi selama lu di rumah orang tua lu cuma main handphone aja. Nggak ngobrol. Iya. Nggak. Habis itu ketika lu udah 3 jam di rumah bokap nyokap lu, balik ya. Itu nggak ada hubungan sama sekali. Iya. Ngerti kan? Eksis. Itu cuman ya sekedar ritual. Cuman sekedar kayak ya udah Perintah. ada kadarnya aja. Karena perintah. Ngikutin aturan Iya, aja aturan. gitu. Dan lu nggak punya hubungan sama sekali dengan orang tua lu jadinya kayak gitu maksudnya. Ya, dan again, semua perjalanan Ya, orang berbeda-beda. beda-beda. Ya, ya. Semua punya spiritual journey-nya masing-masing. Apalagi punya keyakinannya masing-masing. gua beda, Vincent beda, Daniel, Andy semua nih. Tapi kan Maya Tuhan Misi kita juga sama. beda. Kayaknya mereka nggak peduli ya kayak main. Mereka udah mau siap-siap untuk kayak... Udah mau nyanyi bagian terakhir. Iya, iya, iya. Gitu. Oke lah, Daniel selalu menyenangkan ngobrol sama orang ini ya. Gak tau kenapa dari dulu. Emang, Gue kagum sama vibe-nya dia. Menurut gue, dia sadarnya the best host di Indonesia tuh dia. Setelah gue. Waduh, tetap dia harus nomor 1. Capek deh kak. Gue akuin
Ini benar dari dalam mata gue, menurut gue lo the best host saat ini di Indonesia ya. Dari cara pembawaan segala macam lah, gue seneng banget cara dia membawakan acara, ngobrol sama tamu dan lain-lain. Daniel Mananta. Apa? Daniel Daniel Sauleka. Wow. Thank you. Daniel Mananta, terima kasih Daniel. Thank you, Pak Music. Saya ketemu lagi di Tractor Prime selanjutnya. Gas, gas,